Sobat IMC, pasti lagi menyimak IMC Podcast Corner dong ya sekarang ya di YouTube channelnya Rumah Sakit IMC. Karena memang di sini banyak banget tema-tema tentang kesehatan yang tentunya akan menambah wawasan Sobat IMC ya. Apalagi Lini nggak sendiri nih. Seperti biasa Lini ditemenin sama dokter-dokter ahli, dokter spesialis dari Rumah Sakit IMC. Dan sekarang kita masih melakukan podcast ini dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Nah, sekarang sudah datang bersama Lini ada Dr. Kabul Priyantoro, spesialis jantung dan pembuluh darah. Halo dok. Halo. Kita hari ini ngomongin tentang ring, cincin. Apakah cincin pertunangan? Apakah cincin pernikahan? Bukan pemirsa. Ini adalah ring jantung ya. Jadi kira-kira kapan diperlukan pemasangan ring jantung? Ini akan kita bahas. Tapi sebelum kita ke pemasangan ring ini ya dok ya, si cincin ini ya dok, kita pengen tahu juga nih tentang jantung ya kan, kesehatan jantung dan penyakitnya. Nah penyakit jantung ini kan ada yang disebut jantung koroner, ada juga orang bilang serangan jantung atau sakit jantung. Nah ini sebenarnya ada perbedaannya gak sih dok? Ya oke. Jadi jantung itu analoginya kurang lebih sama kayak mesin motor atau sama kayak mesin mobil ya. Jadi maksudnya gimana? Spare part dan onderdilnya itu juga bermacam-macam. Nah yang paling famous, yang paling terkenal itu selang bensin, namanya penyakit jantung koroner. Jantung koroner ini yang paling terkenal, dan apabila ada kelainan yang mendadak pada jantung koroner ini atau pada selang bensin di mesin ini tentu resikonya dapat mengakibatkan kematian mendadak. Tapi tentu bahwa kematian mendadak tidak hanya diakibatkan oleh kelainan selang bensin, tapi ada juga kelainan listrik jantung, ada juga kelainan struktur jantung, ada juga kelainan ruang-ruang jantung dan sebagainya. Jadi banyak bermacam-macam penyakit pada jantung kita. Di dalam tubuh kita ini bisa bermacam-macam. Cuman yang paling terkenal itu penyakit jantung koroner. Yang diselang itu tadi ya dok? Jadi dapat mengakibatkan kematian mendadak. Analoginya ibaratnya mobil atau motor lagi kita pakai enak, tiba-tiba lagi dibawa ngebut, tiba-tiba selang bensinnya mampet. Nah disitulah bisa terjadi suatu kardiovaskuler event dan resikonya bisa mengakibatkan mogok mendadak atau meninggal mendadak. Kurang lebih begitu. Oke, iya. Jadi tentunya sangat penting sekali dong ya dok ya, kita menjaga supaya si selang ini tuh lancar aliran darahnya gitu ya dok ya. Jadi sobat AMC bisa bayangkan ya. Jadi kita nih hidup let's say 30 tahun, 40 tahun. Dalam 1 menit itu jantung berdenyut bisa 80 kali, 100 kali per menit, dan 1 menit aja dia nggak pernah istirahat. Dan jantung ini ada paralon-paralonnya, ada selang-selangnya. Nah kita katakanlah hidup 30 tahun dengan makan, minum sehari-hari, kita kegemukan, banyak kebudayaan mager, ngerokok segala macam. Nah itu paralon di dalam pembuluh darah kita, itu selang ada di dalam pembuluh darah kita itu bisa mengakibatkan kumpulan lemak yang berlebihan. Nah analoginya sahabat TMC itu kalau menyiram tanaman di rumah ya, itu selang yang ada disiram coba di seminggu aja, itu selangnya dites begitu tuh lumutnya pasti udah mulai banyak. Bener. Itu seminggu. Apalagi ini kita 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dan sebagainya. Makanya terbayang bagaimana akumulasi lemak di dinding pembuluh darah kita itu yang apabila kita tidak jaga dengan baik maka dapat mengakibatkan sumbatan terus-menerus dan akibatnya sumbatan total. Nah sialnya lagi, paralon atau selang yang ada di dalam pembuluh darah jantung kita tuh sangat kecil diameternya. Katakanlah diameternya cuma 3 mili, 2,5 mm, 3,0 mm. Terbayang sahabat MC? Jadi 1 cm aja 10 mm. Nah ini diameter pembuluh darah jantung kita cuma 3,0 atau 3 mm atau 2,5 mm. Jadi sangat kecil sekali. Nah jadi apabila kita tidak menjaga ciptaan Tuhan yang luar biasa ini dengan baik, maka di era yang sedentary life sekarang ini itu udah banyak banget katakanlah yang umurnya 40 tahun ke atas yang udah serangan jantung, ada yang selamat, ada yang nggak kuat dan sebagainya. Nah
Tadi pagi juga ada pasien saya serangan jantung juga. Ada yang umurnya belum sampai 40 tahun udah serangan jantung. Waduh, Ya. ngeri ya dok ya? Iya, kalau yang 40 tahun serangan jantung atau 40 tahun ke atas mah udah nggak usah dihitung lagi deh. Udah sangat banyak sekali. Iya, makanya kan kalau zaman dulu ya dok ya, kita itu mengenal penyakit jantung itu identik sama orang tua gitu ya dok ya. Jadi katanya kalau udah tua wajar lah punya penyakit jantung. Padahal itu bisa dicegah gitu ya dok ya, sejak dini ya. Iya, jadi ada tips and triknya bagaimana supaya menjadikan jantung kita tetap sehat ya. Hari ini juga tuh ada wanita usia 71 tahun ya. Dia saya lakukan pemeriksaan treadmill jantung tuh jantungnya masih excellent, masih luar biasa. Ya. Kok bisa dok? Ya karena satu dia tidak merokok. Yang kedua, dia menjaga badannya tidak terlalu gemuk. Ya, yang ketiga, dia aktivitas fisiknya cukup. Yang keempat, kalau dia ada tekanan darahnya dikontrol sedemikian rupa. Atau kalau ada kencing manisnya juga dikontrol sedemikian rupa. Dan kalau ada kolesterol tinggi, itu juga harus dimodifikasi. Bisa satu dengan gaya hidup, dan yang kedua, apabila itu tidak berespon dengan baik, maka bisa kita pilihkan obat-obatan anti kolesterol yang bagus, supaya pembuluh darahnya bahasa awamnya tuh tetap licin, tetap mulus gitu, sehingga proses-proses penuaan di dalam pembuluh darah kita itu dapat kita perlambat atau kita tunda gitu, kurang lebih gitu. Oke, jadi itulah penting kita menjalankan pola hidup yang sehat ya. Tadi terbukti sama pasien dokter umur 71 tahun ternyata bisa kok gitu ya dok bisa, ya? Dia masih bisa treadmill. Ya, dia masih mampu mencapai 100% dari kapasitas jantungnya. Itu luar biasa. Yeah. Oke dok. Nah kalau sesuai dengan judul kita nih dok ya, kapan diperlukan pemasangan ring jantung? Berarti kan kita juga harus lebih mendalami lagi nih tentang si penyakitnya ini ya dok ya, si penyakit jantungnya. Biasanya untuk pemasangan ring jantung ini, kalau tadi kan dokter bilang jenis-jenis penyakit pada jantung itu kan banyak, mulai dari listriknya, terus juga selangnya, ruang-ruangnya gitu. Biasanya yang dipasang ring jantung ini yang bermasalah pada apanya dok? Jadi pada pembuluh darah koronernya. Oke, jadi yang jantung koroner ini yang paling banyak ditemukan di Indonesia inilah ya biasanya penanganannya adalah pemasangan ring jantung. Ya, kalau dia diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah yang berat. Jadi, nah ini juga di masyarakat banyak mispersepsi ya. Sekarang ya dengan kemajuan zaman dan era ya, Indonesia masuk pada fase JKN. Apa tuh dok? JKN tuh Jaminan Kesehatan Nasional. Ya, jadi artinya zaman dulu mungkin orang takut, aduh ke dokter, apalagi ke dokter jantung, katanya itu sakitnya orang kaya doang. Gitu. Itu ya maaf bukannya sakitnya orang kaya itu artinya bukannya dokternya buat dibayar mahal, enggak, cuman karena pemeriksaan jantung, penata laksanaannya, intervensi itu biayanya sangat mahal sekali. Ya, cuman dengan era yang makin modern dan era yang sudah terkini, maka maaf nih kayak jadi pasien saya juga banyak yang mungkin mereka yang kurang beruntung, artinya yang ekonominya mungkin menengah atau ke bawah, banyak juga yang berhasil kita selamatkan dengan program JKN ini atau bahasa trennya tuh BPJS itu pelayanan ring jantung gawat darurat itu di cover oleh BPJS. Jadi artinya banyak yang berhasil kita selamatkan. Ya tentu ya yang sempurna itu cuman Tuhan aja ya. Pemasangan ring itu bagian dari usaha-usaha manusia supaya kita mampu menempuh fase kehidupan yang lebih baik lagi, yang lebih berkualitas lagi. Tatkala kita serangan jantung, kita napas susah, kita ibarat ombak di laut itu gejolaknya sangat tinggi luar biasa dan bahkan kalau sial bisa mengakibatkan kematian mendadak. Tapi begitu kita reparasi penyempitan pembuluh darah yang berat itu dan aliran darah kembali lancar lagi, nah maka kualitas hidup kita menjadi lebih bagus. Ya, masih ada yang mampu menjadi general manager, masih ada yang mampu jadi CEO, masih ada yang mampu jadi presiden, masih ada yang mampu jadi wapres, masih banyak yang jadi anggota DPR, masih banyak yang jadi menteri. Jadi jangan salah persepsi. Jadi bukannya nanti kita dipasang ring itu kita jadi kayak orang jompo, enggak, tapi kualitas hidup kita jadi lebih bagus gitu. Ya kurang lebih gitu. Oke, tapi mungkin di bayangan orang gitu ya dok ya, sakit gak sih? Aduh ngeri gak sih? Ada efek sampingnya gak sih kalau dipasang ring jantung ini? Ya tentu sekali lagi yang sempurna cuma Tuhan aja ya. Jadi
maksudnya bagaimana? Cuman dengan kemajuan zaman dan teknologi, tentu apa yang dilakukan oleh dokter dengan teknologi terkini itu akan memberikan dampak atau outcome yang lebih baik. Jadi tidak semua kelainan jantung koroner itu dipasang ring, tidak semua. Yang dipasang ring itu yang penyempitannya 70% ke atas biasanya. Ya jadi kalau penyempitannya sudah terlalu berat begitu atau penyempitan yang 100% itu namanya serangan jantung. Tapi kalau penyempitan 70% ke atas itu belum serangan jantung, dan ini mesti kita cermati. Jadi Tuhan itu maha adil. Jadi sebelum serangan jantung itu biasanya sudah dikirim dulu tanda-tandanya. Kalau serangan jantung itu artinya sumbatan total pembuluh darah di dalam jantung kita, itu klinisnya itu dibagi menjadi dua, ya, kurang secara bahasa awam gitu ya. Karena ini kan audiens kita kan Sobat TMC kan bukan dokter-dokter atau bukan scientific audience kan. Jadi bahasa awamnya itu serangan jantung dibagi menjadi dua. Satu, kalau yang ditakdirkan oleh Tuhan kuat, maka dia sampai ke rumah sakit, kita lakukan pertolongan dan pulang ke rumah sudah kembali normal lagi. Tapi kalau yang ditakdirkan oleh Tuhan nggak kuat, sampai ke rumah sakit jantungnya udah berhenti, kita pijat jantung kita ini udah nggak kuat, pulang ke rumah udah bukan main di rumah lagi, tapi alamnya udah berbeda. Ya, nah jadi kita mesti cermati kalau sumbatannya sudah mulai 70% ke atas itu biasanya dengan aktivitas ringan atau dengan jalan buru-buru atau emosi kok udah dadanya rasanya nggak nyaman. Itu biasanya tuh pasien tuh recognize itu, jadi dia aduh kok kenapa nih dada gue nih, tapi kalau istirahat enak gitu, nggak ada masalah kayak orang normal. Tapi kalau lagi emosi sedikit atau lagi jalan buru-buru atau lagi mandi lagi apa kok mulai nggak nyaman. Nah, apabila itu ciri-cirinya ya, Dok, ya? Apabila timbul gejala-gejala seperti itu, segera konsultasikan dengan dokter jantung yang sahabat MC percaya. Ya, di rumah sakit MC yang tersebar di berbagai macam penjuru Jabodetabek kan pasti udah ada dokter jantungnya semua. Iya, betul. Jadi sahabat MC bisa pilih rumah sakit terdekat dan konsultasikan. Karena belum tentu juga itu nyeri-nyeri dada yang sahabat MC rasakan itu adalah dari serangan jantung atau gejala penyempitan pembuluh darah jantung. Nanti kita ada tes-tesnya. Ya. Jadi jangan sampai salah mendiagnosa gitu ya, Dok ya. Yang namanya sakit dada itu kan mungkin banyak ya, Dok ya. Betul. Ada yang dari lambung pun bisa sampai ke dada gitu kan. Nah, masalah jantung juga jadi perlu diperlukan pemeriksaan supaya penanganannya juga tepat gitu ya, Dok ya. Jadi apalagi di era milenial kayak sekarang ini, banyak anak-anak muda yang udah melek teknologi. Jadi dia bukan cuma TikTokan aja, bukan cuma Facebookan doang, dia baca-baca Google informasi dan sebagainya. Atau kalau nggak gini, Dok, itu di komunitas sepeda saya, Dok, kemarin ada teman saya yang meninggal, Dok. Saya ini dada saya nggak nyaman ya, atau takut. Saya jadi takut ini, Dok. Jadi mau ngecek. Nah, jadi banyak yang ada persepsi-persepsi seperti itu. Dia datang ke kita, lalu kita lakukan clinical examination atau pemeriksaan yang terstruktur dan ternyata masih bagus, gak ada masalah. Jadi nggak usah khawatir, ntar gue kalau cek ke dokter, wah gue tahuan dia sakit jantung, ntar gue dikasih obatan yang aneh-aneh. Jadi belum tentu. Kalau emang bagus ya kita bilang bagus. Kalau emang itu membutuhkan intervensi atau membutuhkan penata laksanaan yang lanjut, ya pasti akan kita sarankan. Dan yang lebih penting lagi, sahabat MC nggak usah khawatir ya. Kalau misalnya aduh gue ragu, masa sih gue kok sakit jantung sih, gue ragu-ragu nih. Sahabat MC tuh bisa memiliki kesempatan atau ini buat namanya second opinion. Tanya dengan dokter jantung yang lain, tanya dengan dokter jantung yang lain, sampai nanti sahabat MC tuh yakin gitu. Jadi nggak usah takut-takut ke dokter. Ya, gitu. Oke, jadi ini dokter sudah menjelaskan panjang lebar, lengkap juga sih sebenarnya, Dok ya. Mulai dari tadi beberapa jenis penyakit jantung, kemudian juga ciri-cirinya seperti apa gitu ya. Kemudian juga penanganannya salah satunya adalah seperti yang kita bahas hari ini kan, diperlukan pemasangan ring jantung gitu kan ya. Dan selain itu juga tentunya yang paling penting adalah menjaga pola hidup yang sehat begitu ya, Dok ya. Jadi satu lagi, Dok, tipsnya untuk menjaga supaya jantung kita tetap sehat, supaya jangan sampai deh dipasang ring jantung, sampai operasi jantung, sampai serangan jantung gitu ya, Dok ya. Gimana, Dok? Ya, nanti sebelum ke tips and trick nanti tolong saya di-remind lagi. Jadi pemasangan ring jantung itu adalah salah satu metode pengobatan. Jadi bahasa awamnya saya sering menganalogikan kayak gini. Jadi ada jalanan berlobang. Kalau jalanan yang berlobang itu sudah cukup parah, maka ibaratnya kalau truk lewat situ bisa patah as.
Nah, jadi ring jantung itu kayak jalanan tuh diaspal kembali, sehingga mau truk mau lewat bisa, mau bis mau lewat bisa dan sebagainya. Jadi itu kemajuan teknologi itu bukan tindakan operasi yang sangat invasif gitu. Jadi cuman minimal invasif aja, cuma bisa dari tangan atau dari paha, udah ke jantung, pasiennya sadar, mesti ngobrol-ngobrol, besoknya udah kalau mau main golf lagi silakan, mau jalan sama ceweknya lagi silakan, menonton sinetron silakan, menonton bioskop juga silakan. Jadi itu bukan suatu tindakan intervensi yang istilahnya kayak bedah-bedah yang bedah torak gitu, atau bedah yang terbuka, jadi operasi yang besar gitu, itu enggak. Jadi itu sangat sederhana sekali. Jadi nggak usah khawatir. Jadi dan itu prosedurnya udah, kalau saat sekarang ini boleh dikatakan udah prosedur yang sangat lumrah, sangat jamak sekali. Jadi kayak kacang goreng lah, mirip kayak ronsen, mirip kayak CT scan dan sebagainya, mirip-mirip kayak gitu. Jadi tidak usah terlalu khawatir dan tidak usah takut ya. Nah, yang selanjutnya bagaimana tips and triknya biar kita nggak jantung kita nggak sakit karena penyempitan pembuluh darah koroner. Jadi nomor satu, kita sebagai manusia tentu harus menjaga ciptaan Tuhan yang sangat sempurna ini. Ya, dia harus butuh bantuan dari kita dalam menjaga fungsinya. Gimana caranya? Satu, kita hindari stres, ya. Yang kedua, istirahat yang cukup. Yang ketiga, kalau kita berat badannya sudah mulai berlebihan, itu kita harus olahraga menurunkan berat badan, mengatur pola makan sedemikian rupa, kita juga bergerak yang cukup sehingga kita tidak obesitas. Betul. Tapi jangan nunggu obesitas juga ya, Sobat IMC ya. Ya. Dan yang selanjutnya itu apabila kita ada faktor resiko, misalnya tekanan darah tinggi atau kencing manis, nah itu harus dikontrol dengan baik. Jadi nanti Sobat MC bisa konsultasikan ke dokter terdekat yang ada di dekat rumah Sobat MC. Nah, jadi faktor-faktor resiko tadi itu harus dikontrol sedemikian rupa sehingga kita dengan izin Tuhan umur 70 tahun, 80 tahun ya jantung kita masih sehat gitu. Kalau kami dari Perhimpunan Dokter Jantung dan Pembuluh Darah di Indonesia itu kami menginginkan masyarakat generasi young minder, young people di Indonesia ini, generasi penerus bangsa ini harus menjadi generasi yang kuat dan sehat. Karena itu let's say umur 40 tahun, 30 sekian, 40 tahun itu udah sangat banyak yang terkena serangan jantung. Jadi itu adalah usia-usia katanya life began at 40 or 30 gitu ya. Life just began, tapi udah serangan jantung. Nanti kalau penata laksananya nggak bener atau takut-takut, akibatnya malah gagal jantung, lama-lama kematian. Ya, dan yang paling penting juga kualitas hidup jadi berkurang ya dok ya. Oke, baik, terima kasih banyak Dokter Kabul hari ini. Aduh, waktunya nih kurang banyak ya, kalau ngobrol sama Dokter Kabul nih harus 1 jam nih Mas Kevin. Tapi terima kasih banyak, ini lumayan menjawab mungkin pertanyaan dari Sobat IMC yang mempertanyakan kapan sih diperlukan pemasangan ring jantung gitu ya. Tadi dokter sudah menjelaskan panjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat untuk Sobat IMC. Dan sekali lagi terima kasih Dokter Kabul Priantoro, spesialis jantung dan pembuluh darah, yang kalau Sobat IMC mungkin mempertanyakan kapan ya Dokter Kabul praktek dan di rumah sakit IMC mana, bisa cek di website Rumah Sakit IMC. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @rs.imc dan juga subscribe YouTube channel di Rumah Sakit IMC ya. Kita akan ketemu lagi di IMC Podcast Corner berikutnya, tentunya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Kita say goodbye dulu dok untuk Sobat IMC. Kita ketemu lagi di lain waktu ya. Bye-bye.